Saudara-saudara yang terkasih, salam sehat. Semoga Anda semua sehat di tengah pandemi ini. Jangan lupa tetap mengingat 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ditambah, jangan lupa juga terus berdoa mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Video ini secara khusus mau membahas bagaimana membuat renungan dari kitab suci. Kita tahu bahwa kitab suci adalah wahyu Allah yang menjadi pedoman hidup manusia dan menuntun manusia untuk menemukan kebahagiaan. Sabda Allah itu ditulis kurang lebih 2000 tahun yang lalu dan terus menjadi pedoman sampai saat ini. Renungan merupakan cara untuk menemukan kehendak Tuhan dalam kitab suci yang berbicara untuk konteks saat ini di tengah berbagai tantangan dan problematika hidup kita di saat ini. Oleh sebab itu, dibutuhkan cara khusus untuk memahami dan menarik makna yang dapat menuntun kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Untuk membuat renungan diperlukan dua hal pokok. Yang pertama, menemukan pesan Tuhan dari kitab suci, dan yang kedua, menyusunnya atau menyampaikannya dalam konteks sekarang ini. Untuk membuat renungan itu, kita bisa lakukan dengan langkah-langkah berikut. Ada 5 langkah. Pertama, jangan lupa berdoa. Kita tahu bahwa yang empunya sabda adalah Tuhan sendiri, Tuhan yang bersabda. Maka mintalah dalam doa itu supaya kita diterangi oleh Roh Kudus untuk mampu menemukan maksud Tuhan melalui sabdanya. Kedua, bacalah kitab suci. Hindari sikap karena sudah tahu perikopanya atau sudah tahu kitab sucinya, maka tidak perlu membaca. Sangat dianjurkan untuk membaca kitab suci. Kalau bisa, jangan hanya sekali, tetapi minimal 2 kali. Kemudian, bahasakanlah dengan bahasa Anda sendiri. Ketiga, temukan tema utama dari teks atau perikopa kitab suci yang Anda baca. Inti pokok biasanya ditemukan dari jawaban persoalan yang sedang dibahas. Bisa juga ditemukan dari tujuan atau konteks sabda dari kopa kitab suci itu. Atau bisa juga dari kata atau pesan yang sering terulang dari perikopa yang Anda baca itu. Langkah yang keempat adalah pilih salah satu pesan yang sangat menyentuh buat Anda. Kalau bisa, pilih pesan yang sangat menarik saat ini atau sangat relevan untuk menjawab kebutuhan komunitas saat ini. Kelima, kaitkan antara pesan Injil dengan kehidupan saat ini. Seandainya Yesus hidup zaman ini atau saat ini, kira-kira Yesus mau mengatakan apa? Cari benang merah antara pesan yang Anda dapatkan dalam kitab suci dengan konteks kehidupan saat ini yang bisa menuntun kita ke arah yang lebih baik. Misalnya, kita ambil teks kitab suci Lukas 15 ayat 11 sampai 32, perumpamaan tentang anak yang hilang. Langkah pertama, berdoa, memohon pencerahan Roh Kudus. Langkah kedua, bacalah perikopa kitab suci ini. Usahakan lebih dari 1 kali. Kemudian, bahasakan kembali dengan bahasa sendiri. Ketiga, temukan tema utama. Dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32, kita bisa tahu bahwa tema utamanya adalah kebaikan Bapa untuk menerima mereka yang berdosa. Keempat, temukan pesan. Lukas 15 ayat 11 sampai 32 memuat banyak pesan. Misalnya,
belas kasihan, bisa juga pengampunan, bisa juga penghormatan pada orang tua, dan sebagainya. Dari banyak tema itu, pilih salah satu pesan yang menarik dan relevan saat ini. Misalnya kita ambil pengampunan. Langkah kelima, kaitkan antara pengampunan untuk konteks saat ini. Kita bisa mengajak pendengar bahwa saat ini kita menjumpai banyak perselisihan karena tidak ada pengampunan. Kita menjumpai banyak gosip, caci maki, juga dendam, permusuhan, semuanya berawal dari ketidakmampuan kita untuk mengampuni. Yesus dalam Injil hari ini mengajak kita untuk mengampuni sebagaimana Bapa yang Maha Pengampun mengampuni kita semua yang berdosa. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Amin.